Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Bagaimana, apa kabarnya anak-anakku? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap kita belajar secara daring melalui Google Meet? Ya, sudah siap ya? Ya. Kalau begitu, karena anak-anakku semua sudah siap, dengarkan namanya saya absen ya. Ayunda Maria. Faustan. Kemudian Gowa Dijaya. Ilva. Rading. Ya, sudah. Ya, jadi sebelum kita pada pembelajaran kita hari ini, kira-kira anak-anakku pernah tidak mendengar apa itu negosiasi? Pernah? Pernah, Bu. Pernah. Ya. Kira-kira bagaimana Pernah, yang Bu. dibilang negosiasi? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan Ihsan. Gimana contohnya itu negosiasi? Tawar-menawar, Bu. Ya, ada kegiatan tawar-menawar. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Kegiatan untuk mencapai suatu kesepakatan. Ya, kegiatan untuk mencapai suatu kegiatan. Jadi, negosiasi adalah suatu kegiatan tawar-menawar untuk mencapai suatu kegiatan. Nah, itulah yang disebut dengan negosiasi. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita melakukan kegiatan negosiasi, namun kita tidak menyadari bahwa yang kita lakukan itu adalah suatu kegiatan negosiasi. Nah, melalui pembelajaran kita hari ini, kita akan memahami apa itu sebetulnya negosiasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari yang pertama menganalisis ciri dan kaidah kebahasaan tes negosiasi secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua, mengevaluasi kaidah kebahasaan tes negosiasi secara lisan maupun tulisan. Nah, untuk mempermantap pemahaman anak-anakku semua, kita akan memperhatikan contoh tes negosiasi yang Ibu akan silakan. Lagi ayat tanya ke Bapak.
Jelek ringan Cak. Tolong di mute dulu mikrofonnya. Nanti pada saat Siap, Bu. menjawab baru diaktifkan. Jaringan kurang mendukung, Bu. Iya. Bu, masih di bengkel, Bu. Apa nu parir bengkel ya, Kak? Ya. Bajaki motor. Sudah tampil di layarnya? Bu, nak pakai baju sekolah, Bu. Nggak motor no. Akan Rena. Betul. Fiction apa? Siapa? Kon. Siapa? Ini apa? Woi, mati kayak mic nu, tak pantul-pantul ke suara ya. Mati mic no, mic matikan. Sudah tampil di layar kacanya? Kenapa, Bu? Belum, Bu. Sudah tampil? Sudah? Belum, Bu. Jelas suaranya, Bu. Ada yang belum, yang ada yang sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Yang baik jaringannya silakan diperhatikan baik-baik. Di sini adalah yang kita pelajari hari ini yaitu berkaitan dengan negosiasi. Adapun IPK-nya yaitu menganalisis ciri-ciri dan kaidah kebahasaan, tes negosiasi lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua, mengevaluasi faktor penyebab terjadinya keberhasilan negosiasi lisan maupun tulisan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri tes negosiasi secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kaidah kebahasaan tes negosiasi secara lisan maupun tulisan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengevaluasi faktor penyebab terjadinya keberhasilan negosiasi secara lisan maupun tulisan. Kemudian ini adalah contoh tes negosiasi. Ya. Bagaimana, sudah tampak di layarnya? Sudah, Bu. Siapa yang bisa membacakan contoh tes negosiasi yang Ibu tampilkan? Siapa yang bisa? Laki-laki Saya, Bu. atau perempuan? Ada yang berperan Saya, Bu. sebagai pembeli, yang berperan sebagai penjual. Siapa? Siapa yang bisa? Saya Irsan. sebagai pembeli, Bu. Kayaknya jaringan Irsan tidak mendukung. Ya, berpasangan dengan siapa? Siapa yang perempuan yang bisa? Ya, Nini Masnya. Saya mau pain. Silakan dibacakan yang tampil di layar tentang contoh tes negosiasi. Nah, silakan. Ada penjual dan pembeli. Nah, silakan. Belum tahu, Bu. Saat ini yang dibaca, Bu. Yang teks satu yang dibaca. Harus 2 orang berpasangan. Ya, ada 1 pembeli dan ada jual. Saya Bu, pembeli. Saya sebagai pembeli, Bu. Ya, silakan. Penjual mau pain. Saya penjual. Ya, Ya. Baca, Bu. silakan dibaca, silakan. Pembeli. Ya, Bu. Berapa harga Apa? sekilo mangga ini, Bang? 30.000, Bu. Murah. 30.000. Siapa baca? Siapa yang baca ini, Bu?
Apakah ini Kamu pengen Mas Yati dengan saya penjual. Isman? Saya yang pembeli, saya penjual. Yang perempuan Balik, ya yang balik. pembeli itu adalah perempuan. Perempuan yang pembeli. Saya beli Saya sebagai penjual. sebalik itu. Baca. Oke, silakan dimulai. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? 30.000 Bu, murah. Boleh kurang kan, Bang? Belum boleh Bu. Barangnya bagus loh Bu. Ini bukan karbitan matang pohon. Iya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang. 20.000 saja ya. Belum boleh Bu. 28.000 ya Bu. Biar saya dapat untung Bu. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Asal jangan pilih yang besar-besar Bu. Nanti saya bisa rugi. Apa? Iya, Bang. Yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin Bu. Kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Pak. Iya. Ya. Akhirnya penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Kira-kira setelah kita tampilkan contoh tes negosiasi, ada tidak yang bisa memberikan kesimpulan apa itu pengertian dari negosiasi? Saya Bu. Anan itu anunya, presentasinya. Ini. Terus santai Irsan. Ya, tahan dulu. Ada pendapat Sentasenya ya dimatikan dulu sentasenya. Apa? berpendapat yang beda Bu. Sentasenya dimatikan dulu. Ya. Ada apa tadi? Pengertian apa tadi? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa? Matikan dulu nih. Nanti kelihatan pesan yang tidak diinginkan. Keluar dari persentase, dari di situ. Ya, ada yang bisa menyimpulkan pengertian dari negosiasi. Siapa tadi yang bisa? Siapa? Saya, Bu. Apa? Silakan. Negosiasi adalah sebuah kegiatan untuk mendapatkan suatu Pengertian dari kesepakatan. negosiasi. Pengertian apa? Ya, suatu kegiatan untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Nah, itu adalah pengertian dari tes negosiasi. Ini keluar ini. Keluar di mana? Mana ini? Di stopkan dulu persentasenya nih. Di sini di bagaimana yang lain tampil juga layarnya nih di situ. Tunggu dulu Bu, masih di bengkel Kak Bu. Ya apa hubungannya? Kemudian ciri-ciri dari negosiasi. Ada yang bisa menjelaskan ciri-ciri Ada yang bisa? Jangan dimut dulu suaranya. Ciri ya, sudah keluar. Ya, ciri negosiasi. Siapa yang bisa? Yang bisa menyimpulkan ciri-ciri dari tes negosiasi. Jadi,
Yang harus kita pahami pada pembelajaran kita kali ini yaitu adalah pengertian dari negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari nilai yang bersama antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Kemudian, ciri-ciri dari tes negosiasi. Yang pertama, menghasilkan kesepakatan. Kemudian yang kedua, menghasilkan keputusan saling menguntungkan. Kemudian yang ketiga, Sarana mencari penyelesaian. Kemudian yang keempat, Mengarah pada tujuan praktis. ya, memiliki tujuan praktis. Kemudian yang kelima, Memprioritaskan kepentingan bersama. ya, itu adalah ciri-ciri dari tes negosiasi. Kemudian selain dari pengertian dan ciri-ciri dari tes negosiasi, adapun yang harus kalian ketahui bahwa di dalam tes negosiasi itu terdapat kaidah kebahasaan yang digunakan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang santun. Ya, kemudian yang kedua, terdapat ungkapan persuasif, bahasa yang mewujuk. Kemudian yang ketiga, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak. Kemudian yang keempat, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Kemudian yang kelima itu didasari argumen yang kita sebutkan. Ada kaidah kebahasaan tentang tes negosiasi. Kemudian selain dari kaidah kebahasaan, ya, kemudian selain dari kaidah, kalian juga harus memahami faktor penyebab terjadinya negosiasi. Buat tampilkan ya. Ini adalah faktor penyebab terjadinya negosiasi. Sudah tampil di layarnya? Sudah? Gimana? Belum, Bu. Belum. Mungkin pengaruh jaringan. Sudah? Apa soalnya tadi, Bu? Di sini ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi. Antara lain, yang pertama, untuk kesediaan kompromi dengan pihak yang lain. Kemudian yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Kemudian yang ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dapat dilakukan. Kemudian yang keempat, alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Jadi ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kesepakatan dalam bernegosiasi. Kira-kira sampai di sini ada yang bertanya? Atau sudah memahami apa yang Ibu paparkan? Gimana? Sudah memahami apa yang Ibu paparkan atau ada yang ingin mengajukan sebuah pertanyaan? Sudah pahami ya? Jadi
setelah Ibu paparkan atau memberikan pemahaman tentang apa itu negosiasi, silakan aku bagi kelompok ya, minimal 5 sampai 7 orang dalam satu kelompok. Tetapi sebelum kita melaksanakan, maksudnya sebelum kalian mengerjakan tugas LKPD yang Ibu berikan, nanti Ibu bagikan ya melalui grup WhatsApp yang telah kita bentuk sebelumnya ya. Kita perhatikan dulu contoh kegiatan negosiasi. Bagaimana di layarnya sudah tampil? Sibukkan dulu LKPD-nya. Shalom, Bu. Tunggu dulu, Bu. Pakai aja, Bu. Belum ada, Bu. Belum piada, Bu. Ya. Suara biar anu. Oke. Nek pasar lagu Jo. Siapa itu, no? Matikan, Itu, matikan. Siapa itu, nah? Bagaimana? Ada tampil ya? Arpanji. Bu, ada, Bu. Gambar orang beli sayur, Bu. Beli baju. Oh iya, Bang. Belum kita Beli apa itu lagi? Pakai di ke. Gatiin aja. Waduh, sorono. Ini kan. Nah, ini adalah contoh kegiatan tes dari contoh kegiatan bernegosiasi. Nah, kemudian silakan kerja tugas yang diberikan ya. Nanti Ibu kirimkan LKPD-nya melalui web.
Miknu biar matikan lalu mi dulu. Ya, nanti diperhatikan LAPD yang Ibu berikan, nanti kalian kerjakan ya. Setelah itu kalian presentasikan hasil jawabannya. Iya, Bu. Silakan yang bisa, silakan dipresentasikan hasilnya. Ya, memungkinkan juga jaringan untuk mempresentasikan. Mas Riyadi. Mah, Bu, saya masih ini, Bu. Menyimak, Bu, tadi. Lambat masuk tadi, Bu. Iya, silakan yang diselesaikan kalau belum selesai. Ya, silakan. Selesaikan dulu. Ya, mungkin jaringan yang tidak maksimal. Ya, Bu. Iya, Bu. Yang lainnya. Bu, bagus menjaringanku, Bu. Atau ada yang lain yang jaringannya maksimal, silakan yang sudah selesai. Dipresentasikan. Ya, sekarang jaringan tidak memungkinkan. Kalau tidak bisa ditampilkan, dibacakan saja. Yang teks 1, Bu. Yang teks 1, Bu. Ya. Bu, tunggu. Yang Itu yang penjual teks sama kapan, Bu? yang penjual Ya, sama yang di sini yang pertanyaannya. Ya, siapa pelaku dalam dialog tersebut? Kan sudah disebutkan PDF-nya, saya sudah memberikan penjual dan pedagang. Ya. Kemudian di bawahnya ada pertanyaannya. Siapa pelaku dalam dialog tersebut? Kemudian yang kedua, bagaimana cara pembeli menawar harga tersebut? Meminta harganya dikurangkan. Ya, itu ada pertanyaan di bawahnya. Kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan. Kita lihat bagaimana jawaban anak-anakku. Jadi silakan yang sudah selesai. Saya mau tanya. Kalau bisa ditampilkan, dibacakan saja. Siapa yang bisa bacakan jawabannya? Saya, Bu. Siapa yang bisa membacakan? Ya, silakan. Nah, silakan. Siapa pelaku dialog tersebut? Ya. Penjual dan pembeli. 2. Bagaimana Ya. cara pembeli menawar harga mangga tersebut? Meminta harganya dikurangkan. 3. Bagaimana tanggapan penjualnya? Tidak ingin mengurangi harga mangganya karena barangnya bagus. 4. Apakah pada akhir dialog terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli? Iya, pada akhirnya terjadi kesepakatan. 5. Bagaimana kesepakatan itu terjadi? Setelah pembeli meminta
diminta untuk memilih mangga sendiri dan penjual membolehkan yang dipilih tidak memilih yang besar. Ya, itu adalah jawaban dari tugas pertama. Kira-kira ada yang berbeda jawabannya? Atau sudah sepaham semua? Sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, sama. Kemudian tugas yang sama, kedua, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, sama. Tugas kedua. Tentang di Saya, Bu. Sarah. Ya, silakan. Yang laki-laki. Yang laki-laki dulu, silakan dibaca. Iya. Ya, dibacakan saja. Yang teks kedua toh, Bu. Perihal HP. Ya, yang tugas kedua. Perihal HP barunya Ya. itu. Sesungguhnya sudah lama Rani menginginkannya, beberapa kali yang membujuk ayahnya agar dibelikan HP. Gagal meminta langsung pada ayahnya, Rani pun minta bantuan ibunya. Namun tetap saja usaha Rani gagal. Minggu lalu Rani Iya, benar-benar berusaha Lanjut, Bu. Sudah, lanjutkan. Minggu lalu Rani benar-benar berusaha meyakinkan ayahnya betapa ia sangat membutuhkan HP. Ya, Rani benar-benar perlu HP. Belikan ya, kata Rani pada ayahnya. Ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP Ran. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah, kata ayah sambil meletakkan koran ke atas meja. Tapi ya, semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Lah, kalau begitu kamu jangan pulang telat, kata ayahnya lagi. Rani hampir saja menangis. Tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Kata ini dengan kalimat yang runtut dan jelas, kalimat yang sudah beberapa hari ia rancang untuk merayu ayahnya. Mendengar penjelasan Rani, ayah melepas kacamatanya dan menatap Rani dengan lembut. Rani hampir saja melonjak, kengirangan mendengar reaksi ayahnya. Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Ayah akan belikan HP untuk Rani asal ayah seakan sengaja menggoda Rani. HP itu untuk hal-hal yang positif. Rani janji ya, makasih ya. Janji Rani sambil memeluk ayahnya. Ya, itu adalah tes dari maksudnya tes kedua. Kemudian silakan perhatikan pertanyaan di bawahnya. Apa yang diajukan Rani pada ayahnya? Siapa yang Ingin bisa dibelikan menjawab? baru. Ingin dibelikan HP baru. Ya, ingin dibelikan HP baru. HP baru. Kemudian yang kedua, apakah ayah langsung mengabulkan permintaan Rani? Kan alasannya. Tidak. Tidak. Ayah menginginkan Rani berjanji Tapi ayah berjanji agar rajin belajar. Iya. Tidak, tapi ayah menginginkan berjanji agar rajin belajar. Belajar. Bagaimana cara Rani meyakinkan ayah? Kira bagaimana caranya Rani meyakinkan? Dengan cara Rani rajin belajar. rajin belajar. Ya, dengan cara Rani rajin Belajar. Kemudian, ya, apakah permintaan Rani dikabulkan oleh ayah? Dengan adanya Gimana? Iya dikabulkan. Dengan persyaratan rajin belajar. Syaratnya Rani harus rajin belajar. Itu adalah syarat yang diajukan ayat Rani. Kemudian dua, ya, bawahnya sudah diperhatikan. Ya, Bu. Di antara di atas, manakah yang termasuk negosiasi? Jelaskan. Nomor satu, siapa yang bisa? Teks 1, pada saat
pembeli bukan penjual menjadi alasan karena adanya perbedaan harga antara penjual dan pembeli. Pada saat petani meminta HP baru dan ayahnya tidak setuju. Nah, kemudian nomor 2 lagi yang bisa dari yang tadi. Saya, Bu. Bisa. Ya, Dua, silakan. apakah dalam teks tersebut terjadi proses Apakah pengajuan dan penawaran? Terjadi Proses pengajuan dan penawaran. ya. Teks 1 iya terjadi, teks 2 iya terjadi. Ya. Jadi sama dan tes kedua sama-sama terjadi kesepakatan atau terjadi negosiasi. Kemudian yang ketiga, siapa yang bisa? Siapakah Tiga. partisipan yang menyampaikan pengajuan dan penawaran? Teks 1 pengajuan penjual, penawaran pembeli. Teks 2 pengajuan Rani, Iya. penawaran ayah. Ya, yang keempat, siapa yang bisa? Apakah terjadi antar partisipan tersebut terjadi antar partisipan? Kira-kira dari ada menyimpulkan ciri dari tes negosiasi. Nomor 5 merumus ciri tes Saya, Bu. negosiasi. Ciri-ciri Oh. Silakan. negosiasi Ya, pengajuan, penawaran, 3 persetujuan, adanya kesepakatan antar kedua belah pihak. Ya. Dan itu adalah ciri dari negosiasi. Kemudian ketiga, tugas ketiga, Sudah, Bu. ya, perhatikanlah organisator yang menentukan keberhasilan negosiasi dalam antara pedagang dan pembeli. Kira-kira siapa Pembeli. yang bisa menjawab? Nomor 1. Saya, Bu. Alasan yang disampaikan mampu meyakinkan pembeli bahwa dagangannya bagus. Bukti kutipan, barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan matang pohon. 2. Tidak memaksa pihak lain. Bukti kutipan, baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? 3. Kesediaan berpartisipan untuk berkompromi menerima perbedaan pendapat. Bukti kutipan, baiklah saya ambil 3 kilo ya Pak. Ya, itu adalah faktor penyebab terjadinya tes negosiasi. Kemudian nomor 2, silakan dipaparkan nomor 2. Alasan Izin menginap di rumah, alasan kadang kemarin karena malam ini kami akan belajar bersama. 2. Menawar harga sewa gedung untuk kegiatan OSIS. Apakah boleh harga sewa gedung ini seharga 1 juta untuk 2 hari? 3. Menuntut kepala desa untuk memberikan izin penggunaan balai RW untuk kegiatan Karang Taruna 1 hari dalam seminggu. Alasan dalam kegiatan Karang Taruna 1 hari dalam seminggu saya meminta izin kepada kepala desa. Ya, itu adalah yang tadi dipaparkan anak-anakku adalah jawaban dari kegiatan pembelajaran kelompok kita hari ini. Kira-kira kelompok lain ada tidak yang memiliki pendapat yang berbeda? Tidak. Gimana? Atau sudah sepaham? Ya, sudah? Ya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada tidak yang mau ditanyakan? Yang berkaitan dengan pembelajaran tentang negosiasi. Ada yang ingin menunjukkan pendapat?
atau pertanyaan? Ada? Saya, Bu. Atau sudah mengerti? Ya, sudah? Bu. Ya. Jadi pelajaran kita mau hari bertanya, Bu. ini ada yang bukan? Siapa? Atau ada yang mau menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Atau yang mau bertanya? Atau yang mau menyimpulkan? Nah, silakan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Ya, Ya. saya, Bu. Ya, silakan. Silakan simpulkan. Mic-nya siapa itu udah pantul-pantul? Saya kasih nama Yosang Haris ingin Ya, matikan menyimpulkan dulu. Matikan dulu mic-nya. materi tentang negosiasi. Dalam teks pertama ada kedua pihak yang berbeda. Dalam pertama, lama kelamaan penjual dan pembeli saling tawar menawar. Jadi berunding guna mencapai kesepakatan bersama, antara lain satu pihak berkelompok saling mendapatkan keuntungan. Tujuan negosiasi dalam teks pertama ialah mengatasi atau menyelesaikan memperoleh sesuatu yang di pihak lain yang tidak dapat dipaksa. Dalam teks kedua itu yang tidak yang paksa anaknya yang bernama Rani. Dia memaksa ayahnya. Jaringan Isan. Ya. Dia memaksa ayahnya untuk membelikan HP. Ayahnya begitu ya. Ayahnya begitu apa ini bacaan? Begitu senang. Gimana? Begitu senang. Tunggu dulu, Kanda. Ya, itu adalah kesimpulan dari Irsan Haris. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu kita tadi mempelajari tentang pengertian dari negosiasi. Kemudian yang kedua itu kita mempelajari, yang kedua belajar tentang ciri-ciri dari tes negosiasi. Kemudian apa lagi? Iya, apa lagi? Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Iya, kaidah kebahasaan tes negosiasi. Kemudian faktor penyebab terjadinya negosiasi. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang tata cara membuat tes negosiasi. Jadi pertemuan berikutnya itu kita akan belajar tentang membuat tes negosiasi. Jadi anak-anakku silakan cari referensinya bagaimana cara membuat tes negosiasi. Kemudian untuk tugas evaluasi nanti Ibu bagikan di grup masing-masing. Silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan di WA Ibu atau melalui WhatsApp pribadi, ya? Ngerti? Ya, Bu. Ngerti, Bu. Bagaimana? Sudah paham? Oke. Jadi, Bu. sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.